Ya, jadi belum tentu pengalaman saya ini yang terbaik buat rekan-rekan sekalian. Ini tergantung situasi dan kondisi berarti ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan, boleh tidak sesuai kasus masing-masing. Karena saya juga mengalami situasi yang berbeda karena tadi topik saya, kemudian siapa penguji eksternal itu ternyata berpengaruh besar juga terhadap perjalanan akhir disertasi kita. Yang pertama. Baik, saya akan coba yang saya ingat-ingat ya. Nanti rekan-rekan boleh langsung menyela saja ya selama saya mungkin sharing ini. Kemudian saya akan langsung sharing pengalaman saya waktu ujian saja, ujian tertutup dulu, yang paling fresh, yang paling saya ingat sampai saat ini gitu ya. Pertama, penguji eksternal saya itu Pak Romi Satriawahono, dan memang mungkin sebagian besar rekan-rekan tahu, beliau peneliti dan teknopreneur yang masih cukup intens ya di bidang penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak. Sebenarnya beliau itu topik khususnya di RPL itu atau software engineering itu di bidang software defect prediction, prediksi cacat software. Jadi di bidang itu. Namun beberapa penelitian beliau juga menyinggung tentang estimasi effort perangkat lunak. Jadi benar yang Pak Ridi katakan tadi, beliau sangat cocok sebenarnya untuk penguji saya. Dan imbasnya kepada saya juga, Pak. Seperti itu. Nah, ketika ujian ya biasa ya, pertama-tama jadwal pertama itu yang penguji eksternal. Nah, itu salah satu kejutan Bapak Ibu ya. Jadi besok ujian tertutup bukan penguji internal dulu, tapi penguji eksternal. Itu. Jadi langsung waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Romi, waktunya bebas waktu itu, mau berapa jam gitu ya. Nah, jadi di awal-awal beliau ya mengapresiasi dulu yang saya tangkap waktu itu, bahwa topiknya semakin mengkerucut dan bagus, topik-topik S3 di bidang software engineering di DTT gitu loh. Ini berkaca pada sebelumnya Pak Romi sudah menguji disertasinya Mas Mulki Indana dari Unsud. Nah, topiknya pun nggak jauh beda, walaupun saya lihat itu bukan software engineering banget ya. Tapi Mas Mulki itu menggunakan algoritma optimasi, yaitu algoritma genetika kalau nggak salah, untuk web case kalau nggak salah itu. Nah, selang berapa lama baru saya yang diuji, sehingga beliau masih sangat hafal gitu ya, apa yang harus ditanyakan ke saya gitu. Nah, baru setelah 1-2 kali apresiasi langsung dibanting saya waktu itu. Istilah beliau itu dikaploki gitu ya. Jadi yang pertama, landasan permasalahan. Nah, benar seperti yang dialami oleh Bu Septi gitu. Jadi ternyata di landasan validitas objektivitas permasalahan saya itu masih ada yang berawal dari conference. Dari conference itu usahakan jangan, kecuali tetap kita bisa berargumen kalau memang itu penting, karena conference itu pun tidak sepenuhnya jelek ya. Conference itu kan tidak sepenuhnya jelek. Ada conference yang memang kalau Bapak Ibu Pak tahu di bidang kita masing-masing itu ada yang frontier memang di garis depan. Karena apa? Jurnal itu kan lama prosesnya, reviewnya segala macam. Kan kalau conference kayak software engineering itu kan misalnya ICMSE, kalau Bu siapa yang dari WI bimbingannya Pak Ridi, Bu siapa ya Pak ya? Yang Novi tentang mungkin ya. Bu Novi, ya Bu Novi. Nah itu pasti tahu itu. Salah satu conference itu ICMSE kalau nggak salah itu memang top tier-nya untuk conference. Nah kalau dari situ mungkin masih bisa. Jadi kalau kita bisa argumen, kasusnya lagi ya, kalau pengujinya tipikal Pak Romi gitu ya, berdoa aja sih tidak, jadi bisa los aja gitu. Nah waktu itu conference jangan, ya mungkin conference saya mungkin conference yang tidak terlalu itu ya, waktu itu nggak terlalu bisa diandalkan yang dipandang beliau gitu. Nah itu yang pertama. Jadi usahakan benar kalau topik tersebut banyak papernya di jurnal-jurnal, usahakan ambil yang Q1, Q1, Q2. Jadi misalnya kalau saya dokumentasi modelnya seperti ini, saya akan coba sharing ya.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Betul, Pak. Udah, Pak. Nah, misal seperti ini. Jadi misalnya ini, nah ini Mulai catatan kecil. saya, jadi catatan dokumentasi saya ini. Jadi misalnya masalah cluster ya, misalnya pada Kamins. Nah, dari mana kita bisa men-state seperti ini misalnya? Menentukan jumlah cluster K yang tepat menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti ya, sorry ini typo. Karena Kamins sangat tergantung pada beberapa parameter. Hampir mustahil ditentukan jika himpunan data kerap berubah-ubah dan penerapannya jadi terbatas jika tidak diestimasi dengan optimum. Nah, ini yang jadi landasan masalahnya. Apa narasi kita atau argumen kita? Dari mana kan ditanya gitu. Nah, dari sini gitu loh. Elmanduh 2019. Nah, ini dari jurnal-jurnal Q1, Q2 semua gitu. Jadi untuk memberikan adanya masalah yang valid dan kuat objektivitasnya ya harus dilandasi beberapa tulisan argumen dari jurnal-jurnal seperti ini. Gitu. Itu contoh kecilnya. Jadi silakan nanti yang belum merasa kuat banget gitu, ya harap ditambahkan gitu, ditambahkan untuk argumen permasalahan tersebut. Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang mungkin apa ya? Kalau yang penguji saya minta Pak Romi itu alangkah baiknya memang bab 2 itu adalah berbentuk systematic literature review. Nah, itu. Kebetulan saya tidak membuat. Karena memang ini bagian strategi Pak Ridi sebenarnya. Dulu memang sudah pingin saya buat, tapi waktu itu khawatirnya SLR itu kan kita harus mereview ratusan paper gitu ya. Nah, saya khawatir itu tidak cukup waktunya itu loh untuk buat kemudian publish dan ngejar 3 tahun waktu itu targetnya 3 tahun. Nggak buat SLR aja saya bisa hampir 4 sudah sampai hampir 4 tahun apalagi pakai SLR. Dan kebetulan ya seperti Pak Ridi bilang tadi saya harus belajar dari nol metode-metode yang berserakan yang banyak sekali itu. Nah, itu bagian strategi. Nah, ini terus terang mungkin teman-teman juga strategi kita S3 memang ya. Sangat berpengaruh nanti ke ya masa studi. Nah, itu yang saya alami sehingga ya itu yang mungkin agak disayangkan oleh Pak Romi penguji saya waktu itu tidak pakai SLR. Karena kalau SLR itu akan jelas tuh siapa yang aktif meneliti di bidang itu, papernya lagi rame atau enggak topiknya tersebut, distribusi per tahun berapa publikasi, kemudian nah tadi yang permasalahan-permasalahan yang dirangkum dalam research question di paper tersebut akan terlihat. Itu enak. Nah, itu ternyata yang dilakukan oleh Mas Mulki. Nah, itu Mas Mulki contoh yang baik. Tapi karena saya lihat mungkin banyak yang sudah semester 6 ke atas seperti kita ini, ya tidak usah disesali yang belum sempat buat SLR. Namun bagi teman-teman yang baru, semester 1, 2 yang ada di sini mungkin ya mungkin bisa dikejar itu SLR-nya karena sangat membantu besok ketika ujian tertutup. Karena kita akan sangat kaya akan literatur yang sudah tertata rapi tersebut. Apalagi sudah publis ya, sudah publis. Tuh. Dan idealnya, ini sebenarnya saran bagi yang belum masuk S3, kata Pak Romi itu idealnya SLR itu sudah disiapkan sebelum apply S3 di DTT misalnya gitu ya. Katanya sebelum apply, buatlah dulu draftnya SLR-nya, ketika masuk semester 1 sambil mengerjakan mata kuliah teori, mulai disiapkan paper SLR untuk dipublish ke jurnal atau conference pertama kita, publikasi pertama kita. Nah, sehingga nanti bisa dipakai pas salah satu bab di laporan disertasi di bab 2 tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah sebenarnya memang salah satu inti permasalahan yang saya angkat di disertasi saya itu adalah bagaimana agar rentang nilai bobot estimasi effort itu use case, pembobotan use case itu tidak terlalu tinggi. Nah, itu sebenarnya memang penelitian Pak Romi itu. Jadi ya benar, beliau tahu banget gitu ya. Jadi kelemahan saya itu di mana itu tahu banget waktu itu karena saya merujuk salah satu paper beliau dan mahasiswa beliau seperti itu. Sampai istilah-istilah teknis pun beliau masih fasih gitu loh. Paham ini salah, ini kurang tepat gitu. Tuh. Itu yang saya ingat yang kedua. Jadi ya
saran saya memang kalau bisa memang pengujinya harus salah satu papernya itu kita rujuk. Nah itu saran ya Pak Ridi ya bagi teman-teman. Pengujinya itu nanti kalau bisa yang memang papernya kalau bisa kita rujuk. Kalau di Indonesia ya maksudnya seperti itu. Nah, kebetulan Pak Romi papernya memang ada yang saya rujuk orangnya di Indonesia. Itu yang kedua atau ketiga. Kemudian selanjutnya, nah ini struktur. Wah itu saya sangat banyak yang dirombak ya, yang dirombak diminta diperbaiki, terutama struktur di alur penelitian. Nah ini saya coba share ya, punya saya lihatin. Alur penelitian. Itu di metodologi ya. Nah seperti ini. Sebelumnya, nah ini terutama di gambar seperti ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah ini. Sebelumnya tidak seperti ini saya. Masih nggak jelas kata Pak Romi. Diubah coba gitu ya. Sehingga dia ini mencontohkan disertasinya Pak Romi. Dia nge-share punya beliau. Jadi dibuat seperti ini. Jadi ada tinjauan pustaka, tahapan utamanya itu penyiapan alat dan data, perbaikan dan evaluasi metode, dan kesimpulan dan saran. Nah, setiap aktivitasnya dijelaskan di sini dan deliverable-nya di bab berapa. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh ada di bab 1, ini tuh ada di bab 2, ini tuh ada di bab 3, ini ada bab 4, kemudian ini ada bab 5. Kemudian kegiatan dijelaskan secara rinci. Nah, misalnya 321 penyiapan alat dan data penelitian itu ini dijelaskan di sini alatnya apa, datanya apa. Kemudian perbaikan evaluasi metode, nah misalnya data ya, data itu sudah dideskripsikan di sini misalnya. Nah, kemudian data aslinya sebagai lampiran gitu ya. Kemudian perancangan bla 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 di sini. Ini sesuai semua dengan urutan yang di sini. Jadi tidak ada yang melenceng seperti itu. Nah, awalnya enggak, punya saya lompat-lompat gitu ya. Nah, ini salah satu bagian cukup lama yang menguras energi karena kan mengubah semua kan. Rekan-rekan sekalian pasti begitu nanti kalau memang ada perubahan tuh banyak sekali gitu yang harus diubah. Kalau ketemu model penguji seperti Pak Romi yang sangat teliti dan detail seperti itu. Itu contoh sharing ketiga saya terhadap struktur laporan penelitian. Kemudian, nah ini juga bagian usulan metode. Nah, usulan metode dan komparasi dengan penelitian sebelumnya. Itu harus diperkuat ya. Ya mungkin udah biasa, udah tahu lah pasti ya, dibuat tabel yang mana yang ditambahkan atau yang diimprove ya bagi yang perbaikan metode. Atau yang mungkin empirical kayak Bu Septi, Bu Umi dan lain-lain, kemungkinan kan nggak tahu, saya hanya nebak aja ya. Kontribusinya mungkin di artifak kali ya, di variabel atau apa itu instrumennya gitu ya. Mungkin loh ya. Ya mungkin kalau ada instrumen seperti itu ditunjukkan bagian mananya gitu loh. Misalnya mengimprove angket standar punya siapa gitu, kemudian ditambah beberapa item atau dihilangkan, nah itu perlu dijelaskan. Dan kemudian why-nya. Oh ya, satu lagi. Dalam menulis, Pak Romi itu sangat menekankan jangan perbanyak menulis word. Jadi apa-apa-apa, misalnya game addiction bla 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 itu. Tapi why-nya gitu loh. Setelah itu why ya gitu loh. Dia menjelaskan itu. Saya ingat benar sampai sekarang. Lebih perbanyak why gitu loh. Jadi mengapa gitu loh. Mengapa ini gitu loh. Karena dan ternyata ini digunakan ketika biasa ujian pendadaran ya, ujian apa tertutup tersebut. Nanti penguji itu rata-rata nanya itu mengapa ini? Mengapa nggak seperti ini? Mengapa nggak seperti ini? Lebih banyak memang pertanyaannya why dibanding what gitu ya. Itu kemudian saya lihat lagi. Kalau salah satu keuntungannya dengan penguji Pak Romi itu adalah ketika kita sudah publish di jurnal yang ya seperti standarnya DTT, udah dia nggak akan banyak mengkritisi technical banget ya ke dalam gitu ya, ke yang bagian inti di penelitian hasil publikasi kita karena beliau udah yakin lah pasti kan. Nah tapi beliau akan
membawa pelaporan kita tuh seperti buku yang enak dibaca gitu loh. Dia nyontohin punya disertasinya beliau itu. Contoh kecilnya begini. Gini loh Mas katanya, setiap saya menutup akhir bab, saya akan memberi summary sedikit gitu loh. Bahwa bab ini sudah membahas bla 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 bla. Nah, yang belum dibahas adalah ini. Nah, pada bab berikutnya akan dibahas tentang ini. Nah, jadi ada transisi antara bab sebelumnya dan bab berikutnya. Dan ini beliau menginfokan bahwa promotor beliau di Malaysia itu angkat jempol gitu katanya. Wah ini baru kali ini saya lihat disertasi yang yang kayak enak banget dibaca kayak buku novel lah istilahnya gitu. Smooth gitu ya ceritanya itu kayak bercerita banget gitu. Nah, itu saya yang saya tangkap dari beliau ya. Saya coba adopsi semaksimal mungkin ya karena sudah seperti ini ya. Ya udah sebisa mungkin ikutin beliau itu. Itu kemudian kemudian bagian simpulan dan saran. Jadi siap-siap di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau ketemu tipikal penguji seperti Pak Romi. Jadi kalau bisa, nah ini mungkin jadi pertimbangan kebingungan kami juga Pak Ridi sebagai mahasiswa. Karena ada dua versi ya. Kalau yang saya alami kemarin di ujian kelayakan dan lain-lain kan saran itu kan harus singkat, sedikit saja. Lah kalau penguji eksternal Pak Romi mintanya saya itu bisa 6 halaman sendiri Mas katanya. Saran itu. Wah, padahal saya cuma 2 Pak, pendek-pendek lagi. Nah, gitu. Kurang mantap katanya gitu. Nah, ya mau tak mau karena penguji seperti minta hal seperti itu ya udah saya ikutin gitu ya. Nah, jadi sarannya itu dibuat berdasarkan apapun yang kira-kira luput. Nah, luput tapi bukan mempengaruhi hasil penelitian kita. Luput itu, wah ini bagus ini, mestinya ada ini. Nah, itu boleh dimasukin ke saran penelitian. Kemudian yang kedua, yang kira-kira apa yang ideal besok terjadi, itu bisa dimasukkan. Tapi tentu saja harus dijabarkan dan ada referensinya gitu loh ya. Referensi pendukung. Kemudian, nah saya tunjukkan untuk kesimpulan ya. Kalau tadi saran, karena mulai dari saran dulu, paling ingat saya itu saran. Nah, kesimpulan itu kalau bisa dibuat sesuai dengan tujuan. Nah, jadi seperti ini. Kalau tujuan penelitian kita ada 2, berarti ada 2 kesimpulan. Nah, seperti ini. Jadi tujuan kesimpulan untuk izin, ya. Pak. Ini kalau di share screen bisa di share screen layar 1 mungkin Pak ya yang lebih lebar. Kelihatannya kecil Pak di kami. Oh, kecil ya? Nah, Ya, kalau Pak. seperti ini? Oh, Masih sebentar. kecil Pak. Jadi berdiri itu ya landscape portrait landscape. Oh, iya. Gimana ya caranya? Gedein aja ya. Kalau begini? Yang kecil tuh layarnya bukan ini ya, bukan screen-nya ya. Yang tampil di kami sih kecil. Masalah kecil juga ya. Iya, kecil. Iya. Kalau Karena di layar 1 mungkin malah ini ya, lebih lebar kayaknya yang miring itu Pak, landscape. landscape. Portrait ya. Ini portrait, ini landscape. Oh, iya. Ngubahnya gimana ya? Nah, pasti bisa dokter kok masukkan ke landscape. Mungkin di stop screen dulu kali Pak ya. Bukan dokter off screen setting Pak. Oke, tak coba dulu. Ya monggo sambil ada pertanyaan ya, saya siapkan settingannya dulu Pak. Sambil ada pertanyaan monggo Bapak Ibu. Mungkin saya Pak Nasah Monggo, sedikit aja nih Mas. sekaligus tanya. Tadi di bab 1 tadi bagian problem ya, di urusan masalah. Emang kalau dari Pak Romi itu masukannya memang seperti itu Pak ya, modelnya dibuatkan problem ini terus buat seperti tabel, kolom pertama problemnya apa, terus kolom kedua untuk referensi sumbernya itu mungkin ya. Emang seperti itu gayanya atau gimana Pak? Yang dari kayak Pak Romi untuk masukannya ke kita biar mungkin lebih detail ini ya problem yang kita angkat itu loh. Ini yang saya tangkap itu ini Mas, itu untuk ketika presentasi nanti gitu. Oh, Jadi presentasi. pas presentasi ini ya landasannya ini. Tapi pas di laporan ya penjabaran seperti biasa sih. Oh ya, tetap paragraf Syukur-syukur ya kalau mau mencoba nggak apa-apa Mas, kita coba gitu ya. Sepertinya mungkin lebih asik gitu ya. Ada tabel seperti itu.
Boleh kayak juga tabel seperti state of the art itu ya. Iya, jadi yang kita mau presentasikan di PPT yang landasan permasalahannya dibuat juga tabelnya nggak apa-apa menurut saya oke lah, nggak masalah. Karena jenengan apa mas topiknya mas? Kayaknya mirip naga-naganya bakal Pak Iya, Romi juga ini. betul. Kayaknya Boleh. optimasi juga ya. Ngeri. Saya kan ini Pak agak agak apa ya agak unik lah mungkin aneh-aneh ya karena kan memang di basic memang di security ya awalnya di security jaringan cuman karena Security. berdasarkan SLR tadi yang di bab 1 bab 2 yang dulu di awal di waktu kompresan bikin SLR akhirnya kan mengerucut arahnya tentang ke machine learning akhirnya ke machine learning mainnya. Jadi apa ya penerapan machine learning ke security ke jaringan. Jadi ya akhirnya ujung-ujungnya main ke algoritma kayak optimasi seperti makanya saya baca Pak Dasar paper-papernya itu wah kok gayanya kayak gini juga ternyata mengarah ke machine learning optimasi ke algoritma untuk keterapkan di security. Ya nanti nggak tahu gimana kalau ketemu Pak Romi ngeri kayaknya Pak rasanya Pak. Aduh. Tapi Mas enak. Amar mah bukan Pak Romi lah. Mas Aduh, Amar jangan bukan Pak sampai. Romi. Sudah saya desain itu. Oh, nah tuh udah enak tuh Pak. Oh siap. Nah, harus ahli security. Benar security ya. Iya. Pak Budi nah mungkin tuh. Pak Budi mungkin. Nah ini atau mungkin. Mas Nah ini. Sondro enggak. Nih udah. Nah, udah jelas, sip, Mas? sip. Udah Nah, jelas. sip. Nah seperti Sudah ini ya. bagus. Polanya Oke, seperti sip. ini. Oke, bagus. Nah jadi ini misalnya kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk tujuan penelitian pertama, gitu loh. Dijabarkan, gitu ya. Ya. Kemudian kesimpulan untuk tujuan penelitian kedua, dijabarkan, gitu. Saran juga seperti itu, gitu. Apa-apa saja yang luput, yang harusnya terjadi, apa yang kurang, seperti itu. Kemudian tadi yang pertanyaan Mas tadi itu di sini kayaknya pendahuluan nanti itu bisa seperti ini Mas. Ada juga sih. Saya juga ngelihat punya Mas Mulki jadinya. Bagus banget punya beliau itu. Ditunjukkan oleh Pak Romi. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini kan bab 1 Mas. Iya, Nih, emang jadi kalau rumusan gaya Pak Romi masalah, seperti ini. Iya. rumusan masalah, penelitian, kontribusi, outputnya papernya mana gitu. Iya. Seperti itu. Ya nanti dikasih lah nanti enak. Kalau memang ketemu penguji model-model beliau gitu. Modelnya Pak ya dibuatin kayak bagian riset problemnya apa, terus riset kontribusinya apa itu dibuat bagian itu. Jadi jelas di mana problemnya, di mana improve-nya, di mana hasil papernya yang dihasilkan Pak ya. Kalau Pak Romi gitu Kalau kayaknya. presentasi, kalau saya lihat tuh kalau Basicnya beliau presentasi. itu modeling. Modeling Basicnya itu. beliau itu modeling. Ya, Sehingga betul. semuanya dimodelkan, dibagankan. Betul. Kalau saya lihat. Model driven reporting ya, Pak. Model driving. Model driven. Oke. Sebagian besar Mungkin Mas Adrian bisa share apa aja yang direvisi. Nah, bagian-bagian mana saja yang paling penting yang direvisi. Saya buka ya. Kayaknya tadi kan apa misalnya perumusan masalah, ya, itu iya. bisa di-share tuh. Saya Bagaimana cari lagi. perubahannya, terus metodenya. Saya cari yang revisi pertama sekali ya. Tanggal 18. Ini karena banyak filenya, jadi cari dulu yang awal-awal itu, jadi paling banyak coretannya lah intinya. Monggo Bapak Ibu, kalau rekan-rekan mau nanya dulu, sambil saya cari seperti tadi. Nur, Pak Ardiansyah. Oh nggih. Mau tanya, Nur. itu kan tadi kalau nggak salah ada di metodologi ada restrukturisasi alur itu ya tadi istilahnya. Betul sekali. Itu kan ada mengidentifikasi state of the art. Itu bukannya SLR juga Pak Ardiansyah? Maksudnya kok tadi kok
dibilangin sama penguji kok tidak ada, itu gimana maksudnya? Saya belum paham. Maksudnya bukan tidak ada, tetapi Heeh. landasan kita kan ngomong ada permasalahan ini gitu ya. Mhm. Nah, landasan literaturnya siapa? Nah, seperti ini. Jadi rujukan referensinya siapa gitu yang ngomong itu gitu loh. Nah, itu harus dari jurnal. Maksudnya nggak ada tuh harus dari jurnal, jangan conference kalau bisa, kalau versinya beliau. Nah, saya itu nggak banyak, saya itu ada yang conference gitu loh, Bu. Jadi nggak terlalu banyak yang jurnal. Jadi mintanya beliau tuh yang jurnal kalau bisa seperti itu. Dibuang aja. Oh. Saya itu malah satu paper di drop, Bu. Nggak ada hubungannya malah. Dianggap nggak ada hubungannya. Tapi stoknya kan banyak. Nah itu bagian strategi. Kalau sedikit, Pak, itu mungkin nggak lulus ya. Nggak. Saya mikir kan SLR itu kan sebenarnya untuk nyari state of the art, ya kan? Ya. Jadi yang miss tuh antara jenengan dengan penguji luar itu adalah, oh ini sumber state of the art-nya beliau request jurnal, begitu ya? Betul, dari jurnal. Nah, mungkin saya banyak naik conference gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Monggo yang lain. Saya kan file-filenya banyak banget. Teman-teman yang lain, monggo. Ada? Pak Ardian mau tanya, minta Iya. tips sih Pak. Bagaimana kalau pada saat ujian itu misalnya kita tidak tahu jawabannya atau tidak bisa menjawab, itu strateginya gimana Pak? Jadi, Pak Ardian ngalami itu. Iya, Saya. iya Pak. Tapi memang elegan jawabannya. Saya malah lupa, Pak. Yang mana ya, Pak? Jadi yang ini, yang apa ya? Bagian-bagian terakhir, yang penguji terakhir, bukan Pak Romi ya, siapa ya? Oh, penguji terakhir Setelah ya. itu. Terakhir itu ya Pak Danang, Prof. Selo, Pak Lukito, Pak Rudi gitu. Nah, iya. Kayaknya kalau nggak Pak Danang, Pak Lukito. Iya. Seingat saya itu. Jawabannya, waduh ini saya nggak punya tipsnya kalau ini Bu ya. Saya malah nggak bisa menjawab itu pas kompre Bu. Oh iya. Pas kompre kalau nggak salah ya, ingat saya. Waktu saya belum tahu Bu. Istilahnya apa ya? Salah satu parameter dalam algoritma PSO itu kan ditanya, apa ini maksudnya ini? Waktu itu saya blank. Gitu blank. Waduh, apa ini? Saya jawab waktu itu nggak tahu, udah. Waktu kompre itu malah. Oh iya. Iya. Malah nggak tahu saya waktu itu. Kalau tadi Pak Ridi yang bilang jawabannya elegan, itu yang apa ya Pak? Malah saya lupa itu. Jadi saya ingat pada saat yang bersangkutan itu nggak bisa jawab, yang bersangkutan kembaliin lagi ke konsep dasarnya. Saya ingat banget. Oh gitu. Oh iya. Ya, ke konsep dasarnya dulu, terus menerka-nerka. Nah seperti itu. Ya, kayaknya waktu itu diskusinya tentang apa MUCP PSO itu loh. Nah, itu. Oh iya, betul. Kayaknya terkait dengan itu. Ya. Tapi menurut saya memang harus seperti itu. Bukan berarti bilang tidak tahu, tapi ini kan digeser ke teori yang paling dekat dengan ketidaktahuan kita. Oh iya. Supaya untuk mengatakan bahwa kita tahunya sampai segini. Ya. Oh iya. Ya, daripada kita menerka-nerka terus ternyata mengalami falasi. Betul. Yang mau pada maju memang siapa aja ya di sini? Sebentar lagi. Bu Sapti ya, lagi kelayakan. Oke, terus apa lagi nih? Bu Elisa ini. Bu Elisa gimana kondisi? Kayaknya seminar 2 atau berapa ya? Mas Amar berarti selanjutnya kelayakan? Target SA2 Pak. Sebelum kelayakan. SA2. Oh, SA2. SA2 nih. Oke. Bu Nur.
Aduh, saya SH2 Pak, tapi nggak tahu ini. Aduh, pusing saya. Kenapa? Diceritain kalau pusing ya. Aduh, ya nggak tahu Pak. Kayaknya mungkin saya tuh terkendala di manajemen waktu yang saya belum bisa gitu. Karena kan Iya, betul. dengan Saya nggak ngerasa ragu dengan ini ya kemampuan. dengan BKD sistem BKD yang sekarang effortnya lumayan besar ya. Saya Sister itu saya ya? belum, iya Pak. Iya, iya. Ya saya masih nggak tahu ini, saya mau semester depan ini saya nggak tahu, saya mau cuti S3 atau saya mau cuti BKD-nya itu saya masih ngawang-ngawang. Jangan dua-duanya. Bagi waktu, splittingnya harus mulai agak rigid. Splittingnya bukan basisnya jam lagi, tapi menit. Jadi 30 menit switch ke task selanjutnya. Bisa kok, bisa. Oke, ya bisa. Prosesnya bisa. Di depan kita Mas Ardian itu contohnya. Ya. Saya yakin Mas Ardian masih aktif itu di kampus juga. Apa bener-bener cuti panjenengan Mas? Enggak kan? Masih Pak. Masih aktif. Oke. Itu yang sama dialami oleh Bu Umi, Pak Budi. Itu para pejuang nekat semua ya. masih di kampus, masih aktif, masih ngajar. Tapi tolong ada trade off-nya kalau melakukan seperti itu. Studi kalian pasti akan sedikit lebih lambat. Tapi ada positifnya juga. Kejenuhannya juga lebih lambat. Karena ada variasi yang lain, misalnya ngajar ketemu mahasiswi, misalnya Pak Budi gitu ya. Ini saya akan share ya, coba share catatan dari penguji. Nah ini hanya Pak Romi saja ya. Kalau di total itu mungkin ini beliau aja ada 28 poin Pak ya. 26, berarti hampir 50 komentar waktu itu. Ini hanya penguji 8. Dan yang dicoret-coret seperti ini, modelnya beliau tuh seperti itu. Awalnya seperti ini, coret-coret habis pokoknya. Kalau Mas Mulki aja apa curhat ke saya aja sampai setengah lebih Pak katanya merompak disertasi saya katanya. Nah, sama Mas berarti kita gitu. Seperti ini Bapak Ibu modelnya. Kalau di rangkuman ya seperti ini. Nih seperti ini. Ini tergantung ya, tergantung penguji lah ya, tergantung penguji. Tapi ya siap-siap aja lah pokoknya. Saya mau mulai menerapkan coret-coret itu ke generasi selanjutnya. Ya. Kan ada tablet ya Pak. Nanti sebelum, Oke, sudah ada tabletnya. Ya. Ya sudah mulai. Nanti akan saya mulai nyoret. Jadi mohon maaf karena beberapa cultures itu, kalau culture Eropa itu nyoret-nyoret kayak gitu ini dihindari. Oh gitu ya Pak. Culture Eropa Amerika. Ini culture Jepang. Biasanya lebih langsung ke arah sini. Tapi menurut saya itu lebih enak. Ya, cuma nggak tahu apakah informatif atau tidak. Mungkin tanya jawab aja Bapak Ibu. Sambil jalan, siapa tahu saya di tengah jalan ingat gitu. Kita masih punya waktu 10 menit lagi, silahkan. Mas Budi nih, Pak Budi. Pejuang nekat nih. Suaranya kurang gede kayaknya. Kecil. Kecil Mas Budi, suaranya. Mungkin jauh dari mic. Mbak Lisa, apa kabar?
Bu Elisa satu angkatan Pak sama saya Pak. Hmm. Pak Budi kayaknya ngomong deh, tapi nggak kedengeran. Pagi Pak. Nah, Nah, jelas. baru Udah cetok. jelas, Pak. Ya Siap. Pak. Ini kan saya baru memulai penelitian dan setelah mendengar tadi sharing dari Pak Diansah kan masukannya harus dari Q1, Q2 sebagai basis rumusan masalah. Nah, lalu yang punya saya itu saya recheck ulang itu kan dari hasil conference lalu dipublikasikan di book chapter di Springer lah begitu Pak. Itu salah satu yang menjadi basis utama dalam rumusan utama permasalahan saya begitu. Nah, menurut Pak Ardiansah kira-kira bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, ini saya alami aja ya. Kalau memang conference itu bonafit Mas, menurut saya nggak apa-apa. Kalau memang itu top tier-nya bidang jenengan ya, Mas Budi, nggak apa-apa menurut saya. Karena kan peneliti-peneliti top berarti kan publish di situ di conference tersebut. Ya. Nah, tapi akan lebih aman. Nah, itu kan ada usaha Lebih effort aman, kita ya. untuk meyakinkan penguji kan nanti kan. Karena kan kita sebagai penguji besok itu. Nah, Ya, kalau ya. yang aman kan jurnal. Udah Q1, Q2 tuh udah ya manggut aja lah penguji menurut saya. Nah, masih ya itu conference itu masih kalau kita anggap tuh kan masih kayak kasta kesekian lah gitu ya. Kecuali paham si penguji itu, oh bagus conference-nya. Nah, itu enak kalau seperti itu. Jadi kalau memang conference-nya tidak terkenal gitu, ya itu perlu ditinjau ulang strateginya. Kecuali kita menyediakan informasi bahwa ini konferensi yang memang top tier-nya begitu ya, atau paling enggak top tier-nya Ya. dari bidang itu nggih Pak. Iya, betul. Kalau saya lihat kerangka berpikirnya Pak Romi itu seperti itu, Mas. Oke, untuk masalah harus top katanya. Benar-benar peneliti top-top tuh iya mengamini itu loh. Bahwa ini ada masalah benar, valid yang tertera di jurnal Q1, Q2 paper-papernya. Tapi katanya kalau untuk publikasi kita nggak usah ke sana, ke yang yang cepat accepted aja gitu. Tapi ya tetap memenuhi syarat untuk kita lulus lah seperti itu. Jadi strategi untuk cepat lulus S3 juga seperti itu. Sehingga pas ujian, Ya. mana masalahnya? Oh ini Q1, Q2. Oh bagus, sip. Dan sudah publish. Sudah kan selesai sebenarnya seperti itu. Ya, ya Pak. Baik Pak. Kalau yang saya lihat. Kalau ketemu penguji seperti itu. Semoga saya enggak lah Pak bisa. Sebenarnya kan kita bisa meraba-raba ya, Pak ya, Mas ya. Potensi Ya. penguji besok itu kan udah tahu, oh si Anu ini, si Anu. Siapkan aja strateginya. Iya. Pak Budi Ya Pak, judulnya terima apa kasih ya? Pak Ardiansah. Pak Budi judulnya apa itu ditanya Pak Eri? Search ya. Oh. Search. Ya, saya ke Knowledge Graph untuk informasi code. Oke. Jadi Orang Knowledge ITB, Graph Mas, base nih, Pak. program. Nanti dapatnya Ya, orang ITB, Pak. ITB. Saya udah bayangan. Oh, Nah, iya, itu Mas kan Amar penguji kemungkinan udah, orang ITS. pembimbing udah ada bayangan ya. Udah ada bayangan. Ya Pak. Terima kasih Pak Ardiansah. Pak Riki. Sama-sama Mas. Ya. Monggo ada lagi enggak nih, teman-teman? Rencananya setelah ini gimana Pak Ardian? Apa yang hendak dilakukan? Lanjut Pak, lanjutkan Mau penelitiannya. meneliti apa perkembangannya? Lanjutkan, Masih- yang kemarin di drop, paper yang di drop itu kan mau saya kembangkan lagi. Ya, semoga bisa kolaborasi lagi dengan teman-teman di sini. Siap. Ya Pak. Kalau nanti teman-teman posisinya sudah mau ujian tertutup, udah pasrah aja lah, udahlah, mau diapain, udah nerima aja. Mau gimana lagi coba? Waktu itu pada titik, ya udah ya, mau ngapain lagi coba? Iya kan? Semuanya sudah kita tulis, sudah kita kerahkan, udah tinggal jalanin pada suatu hari
3 jam. Critical point-nya adalah naskah kelayakan publikasi. Ya, Naskah kelayakan disertasi, mohon maaf. Disertasi. Jadi setelah itu ada mayor atau minor revision, itu perbaikinya harus benar-benar. Karena setelah itu benar kata Mas Ardian, pasrah. Setelah itu pasrah. Jadi critical point-nya di situ. Ya. Critical point-nya di situ. Pokoknya lebih baik selesai daripada lebih baik. Lebih baik itu nggak bisa kita ukur. Jadinya kapan lebih baiknya itu. Pak Selesai. Ardiansah, itu paper yang di drop tadi maksudnya paper di drop yang di ini Pak ya, kelayakan publikasi atau gimana Pak? Maksudnya di drop dari laporan saya, Pak. Oh, Enggak gitu. terkait. Ini terlalu lebar nanti. Udah, untuk ini aja lah, untuk akademik Gitu. yang lain gitu. Maksudnya di drop tuh pas di ujian itu jadi laporan. Di laporan kan ada jadi 4 paper jadi 3 gitu. Oh gitu. Jadi bukan paper yang Pak Ardiansah publikasikan itu bukan ya? Saya pikir itu paper dipublikasikan. Oke. Makasih Pak. Mas Amar udah semester ini ya? Ini sekarang semester akhir tapi belum Akhir bisa itu selesai berapa? nih Pak. 7 Pak. 6. 7. Sekarang 7 iya, 7 masuk ya. masuk Saya 8 8 nanti. Semester 8 harus 8. Aduh. Kurang apa, Mas? Publikasinya Pak masih kurang saya. Oh, publikasi. Betul nih. Nunggu ya atau submit? Ini ya eksperimen kan lagi eksperimen di ini untuk di machine learning untuk bahan dipublikasikan. Di masing-masing nulis. Oh, Mas, DGX-nya itu udah terima, Mas? Iya Pak, alhamdulillah sudah di ini Pak, saya dikasih yaudah. DGX-nya. Sudah saya running dari semalam, udah running, ini belum selesai Pak sekarang. Sudah saya tinggal ini. Makasih Pak Rifdi ininya, server DGX-nya. Bisa untuk ditinggal-tinggal biar running terus. Oke, ada lagi teman-teman? Pejuang nyaris habis. Bu Umi. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sekian dulu ya. Nanti insya Allah kita ketemu di awal tahun, di minggu-minggu awal gitu ya. Kita tanggal 5, tanggal 6 gitu ya. Biasanya ini minggu-minggu ini kami juga dosen lagi dikebut teman-teman yang nyaris habis dan tidak ingin bayar UKT kembali gitu ya. Nanti Betul saya Pak. akan coba cari waktu supaya kita bisa ketemu gitu ya. Rencananya sekalian sama Mbak Novi gitu ya. Mbak Novi juga harusnya after Mas Ardian ini Mbak Novi ini. Jadi nanti kita bisa bareng-bareng. Yang lain jangan ngerasa kecewa atau sedih ya. Itu proses gitu ya. Dan jangan juga berpikir saya mau stop dulu sementara. Enggak, lanjut aja terus. Langkah kecil pun akan lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Ya, gitu ya. Mungkin itu dulu ya. Saya cukupkan sekian, Mas Ardian, makasih sekali. Sama Pak Ridi, teman-teman sekalian. Ya, semoga sehat dan nanti semoga kita bisa kolaborasi lagi ya di kesempatan yang mendatang dan tetap mengontak ya, kabari kondisinya, kabari hal-hal yang mungkin menarik apapun itu ya. Nah, pokoknya kita anggap bahwa ini adalah salah satu jalan kita silaturahim ya, seperti Amin. Baik itu sekarang ataupun nanti ya. Oke. Makasih sekalian ya. Selamat tahun baru, semoga semuanya sehat dan bagi yang merayakan Natal juga selamat ya. Semoga semuanya lancar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Amin. Makasih Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih.